Dewan Guru yang saya hormati, serta yang saya banggakan, yang saya spesialkan, Pak Fahrul, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Donggala, yang merupakan salah satu guru dari SMA 1 Sidue, Sidue Barat. Yang alhamdulillah Bapak Ibu, beliau ini sudah memasuki bulan kedua, sudah hampir masuk bulan ketiga, dan sudah hampir menyelesaikan modul 1, di mana modul 1 itu terdiri dari 4 modul di dalamnya, 1.1 sampai 1.4. Insya Allah bulan depan, minggu depan mungkin sudah masuk di modul 2. Artinya Pak Fahrul ini sedikit lagi akan masuk di pertengahan dari kegiatan. Sebelumnya, mari kita mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dipertemukan di tempat ini dalam rangka kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa dari seorang guru penggerak, sekaligus mungkin nanti akan berbagi tentang bagaimana menyusun sebuah visi sekolah yang berorientasi kepada keberpihakan kepada siswa. Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan, mohon Bapak Ibu jangan bosan-bosan, karena tugas kami itu setiap bulan harus melakukan pendampingan kepada para calon guru penggerak. Kebetulan saya ditugaskan di sekolah ini dan beberapa sekolah yang ada di Sidue, Kota, dan sekitarnya, kurang lebih 6 sekolah yang harus kami pantau dan harus lihat bagaimana progresnya setiap bulan. Nah, untuk kegiatan hari ini, ya, ini adalah merupakan bagian dari kegiatan belajar dari Pak Fahrul sebagai CDP, di mana pada modul 1.3 kemarin Pak Fahrul dan kawan-kawan, kebetulan ada juga Pak Abdul Halim, beliau juga sama-sama seangkatan dengan Pak Fahrul yang setia selalu mendampingi saya sebagai penunjuk jalan. Kalau tidak ada Pak Halim kesasar terus saya, mungkin habis waktu saya bertanya di jalan. Silakan tadi sempat lewat lagi, padahal sudah kesini bulan lalu, tak lewat kita sampai di dekat jembatan sana. Ya, jadi ini adalah merupakan bagian dari belajar CGP, di mana Pak Fahrul dan kawan-kawan di angkatan 9 itu akan merancang sebuah visi sekolah, di mana kita ketahui bahwa di setiap sekolah itu pasti memiliki visi dan misi yang sudah ada. Nah, bukan berarti nomor visi misi yang ada Bapak Ibu ya, tapi mungkin yang utama adalah bagaimana kita mengetahui langkah-langkah dalam menuju sebuah visi, bagaimana kriteria dan langkah-langkahnya dalam menuju sebuah visi. Karena visi yang baik itu adalah visi yang berlandaskan atas potensi yang dimiliki oleh sekolah, baik potensi secara fisik maupun potensi secara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itu yang menjadi dasar dalam penyusunan sebuah visi. Nah, di pembelajaran kemarin Pak Fahrul sudah menyusun visi tentang dirinya sendiri. Itu mulai dari awal kita menyusun visi tentang diri. Nanti itu akan dikembangkan untuk merancang visi untuk sekolah. Tugas saya hanya untuk menjadi moderator. Selanjutnya nanti Pak Fahrul yang akan membantu Bapak Ibu tekniknya bagaimana. Kalau saya dari modul itu menggunakan kalimat rumpang, ya, kalimat pemantik, penanya pemantik. Nah, sebentar akan disampaikan oleh Pak Halim. Pak Fahrul. Iya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Dan untuk memanfaatkan waktu yang ada barangkali, karena terus terang saya juga mau mengejar ini yang sampai gelar tutup di Eno. Kalau bisa lebih dipercepat, kenapa harus diperlambat? Terima kasih, dan selanjutnya saya langsung persilakan kepada Pak Fahrul. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang karena rahmatnya, nikmatnya
siang hari ini kita teman-teman Dewan Guru yang sangat hadir meluangkan waktu. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, karena banyak yang punya kesempatan tapi tidak sempat. Selanjutnya salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga salawat itu bersama kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang ada di rumah ini insya Allah senantiasa istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Bapak pengajar praktik yang saya hormati, Pak Khairul sudah dipilih, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bersama dengan Satu Sumber Data yang sempat hadir pada siang hari ini yang kami hormati pula, dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir walaupun memang tadi sudah pulang seharusnya, namun karena kegiatan ini teman-teman terpaksa harus menunggu beberapa lama. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Dan mungkin ada juga staf atau usaha yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Guru hebat, pada siang hari ini sesuai dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pengajar Praktik, bahwa hari ini kita akan mengadakan diskusi ringan, mengadakan diskusi sederhana saja terkait dengan bagaimana visi dari sekolah kita. Nanti kita akan tutup dengan sebuah prakarsa perubahan. Nah, makanya pertemuan kali ini saya beri tajuk visi dan prakarsa, dan memang dua bahan ini yang menjadi fokus utama kita. Saya ucapkan juga terima kasih kepada fasilitator saya yang tidak sempat saya ambil fotonya Pak, karena dari malam belum masih di area. Akhirnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Umar yang 2 bulan ini bersama kami. Ya, kalau bukan karena Bapak berdua ini mungkin saya tidak sampai di titik ini Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini kita akan mendiskusikan kembali visi sekolah, di mana visi sekolah ini adalah visi yang lebih murid, dan kemudian kita juga akan mencoba sebentar nanti mendiskusikan adalah sebuah prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa? Nanti kita akan bertanya di sesi berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu Guru, secara singkat visi itu adalah rangkaian kata-kata. Rangkaian kata-kata yang menunjukkan impian cita-cita atau nilai yang ingin kita wujudkan dari satu tujuan kita. Itulah visi secara sederhana yang kami kutip dari Wikipedia, bahwa visi itu adalah rangkaian kata yang mengindikasikan impian kita. Jadi kalau kita simpulkan, visi itu ada 2 substansi penting. Ada rangkaian kata-kata, dan dalam rangkaian kata-kata itu ada impian atau cita-cita kita. Itulah tujuan kita pada siang hari ini, bagaimana kita menyusun visi dari rangkaian kata-kata yang nanti sebentar kita akan susun bersama. Dan dari rangkaian kata-kata itu kita berharap dari beberapa Dewan Guru yang ada di sini kita akan merangkum satu visi sekolah yang diharapkan ke depannya bisa kita terapkan minimal dalam diri kita. Dan untuk memandu kita Bapak Ibu dalam menyusun visi, dalam menyusun rangkaian kata-kata itu, kemarin selama kegiatan pendidikan guru penggerak kami dibekali bahwa untuk menyusun visi kami dibekali kalimat tumpang. Kalimat tumpang ini adalah kalimat pemantik yang diharapkan dapat menggali potensi sekolah kita, dapat menggali potensi dari dalam diri guru, menggali potensi sekolah kita, menggali potensi murid kita, menggali potensi aset sekolah kita. Diharapkan dengan kalimat tumpang ini nanti kita akan peroleh rumusan visi untuk sekolah kita. Dan untuk menyusun kalimat tumpang ini ada 6 pertanyaan. Nanti insya Allah saya akan memandu teman-teman semua untuk mengisi beberapa pertanyaan ini. Ada 6 pertanyaan Bapak Ibu. Dan saya sudah menyiapkan aplikasi yang barangkali Bapak Ibu punya HP dan dibekali data. Karena HP kadang-kadang namanya tanggal 2 Bapak Ibu. Kadang datanya juga sudah menurut. Iya. Kita akan bermain bersama
Mentimeter adalah alat untuk menyampaikan masukan secara real time dengan menggunakan aplikasi Mentimeter. Bapak Ibu cukup masuk di join, diketik saja Bapak Ibu di search Google-nya, di Google menti.com. Menti.com. Mama. Iya, Bapak cukup mengetik menti.com. Setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi kode. Menti.com. Iya. Kayaknya saya tidak perlu pakai mic ini. Setelah mengetik, Bapak Ibu juga yang kalau ada kita sediakan hotspot juga Bapak Ibu. Tenang saja, ada hotspot. Ketika Bapak Ibu sudah masuk di menti.com, Bapak Ibu dimintai nanti kode. Bapak Ibu cukup memasukkan kode yang ini 3910 8507. Iya, alhamdulillah sudah ada satu orang teman yang memberikan umpan balik. Kita memimpikan murid-murid yang ada yang menjawab sudah berakhlak mulia. Iya. Silakan Bapak Ibu setelah memasukkan kodenya boleh memasukkan alhamdulillah sudah ada respon yang kedua, berjiwa sosial. Iya, ada yang ketiga, berakhlak mulia dan sukses di masa depan. Oh iya, ini dalam ranah berimtak, berilmu pengetahuan, beriman dan bertakwa. Iya, berakhlak dan beradab. Iya. Di sini sudah tergambar beberapa pemikiran teman-teman semua yang kita kira sama ternyata berbeda. Dari satu pertanyaan yang sama, ternyata Bapak Ibu memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Karena memang pertanyaannya adalah pertanyaan yang open-ended. Iya, ada 5 respon yang sejauh ini masuk Bapak Ibu. Ada kendala? Leonardo. Iya. Ada umpan balik yang keenam, berkarakter dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Iya. Ya, di situ ada 3 kolom, Bapak Ibu boleh diisi 3 respons, tidak apa-apa juga. Namun dalam hal ini kami batasi 1 respons saja. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Masih ada 5 pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu nanti yang tidak bisa mengakses menti.com, kami juga menyediakan stick notes. Nanti Bapak Ibu boleh juga tulis manual di sini kalau tidak bisa mengakses menti.com-nya, boleh ditulis di sini nanti memakai nanti pakai pinnya ditaruh di sana Bapak, di apa namanya? Di styrofoam. Ya, ada lagi 2 yang masuk. Kita memimpikan murid yang sopan dan santun. Terus yang ke-8, kita memimpikan murid-murid yang mampu mewujudkan cita-cita. Oke Bapak Ibu, kami rasa cukup untuk respon untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, silakan Bapak Ibu mengisi pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, silakan Bapak Ibu berpikir kira-kira murid yang seperti apa yang Bapak percaya akan kita wujudkan di sekolah ini. Kali Pak Fandi boleh juga join di menti.com. Siapa tahu Pak Fandi juga punya impian tersendiri terkait dengan murid di sini. Iya, sudah ada masuk 2 respons sejauh ini. Kita percaya bahwa murid adalah kreatif dan inovatif. Wah. Terus respon yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi perubahan. Wah, respon yang luar biasa.
Ya, bagi Bapak yang tidak sempat, ya silakan menggunakan sticky note yang kami siapkan nanti di dalam siapa di sel. Ada respon yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah penerus pengungkap estafet. Respon yang keempat, kita percaya bahwa murid adalah agent of change, agen perubahan. Ya, boleh kalimatnya lebih panjang tapi tidak masalah, bebas. Ini saya lihat Bapak di sini singkat, padat dan jelas. Jika ada masalah Bapak Ibu disampaikan, nanti kami bisa bantu. Iya, respon yang kelima, kita percaya bahwa murid adalah memiliki keistimewaan dan bakat. Ya, menunggu respon Bapak Ibu, barangkali masih ada respon selanjutnya. Sepertinya tidak ada lagi. Masih mungkin Bapak Ibu silahkan di rangkai kata-katanya. Bagi yang tidak sempat mengisi di sini, boleh menggunakan sticky note, ditulis saja Pak, pakai pulpen atau spidol, nanti ditempel di stereofoam. Iya, ada respon yang keenam, kita percaya bahwa murid adalah kertas yang berisi garis-garis samar. Garis-garis samar itu merupakan potensi yang perlu ditegakkan dengan dituntun oleh guru. Iya, betul sekali bahwa murid itu adalah kertas, diibaratkan kertas-kertas yang samar, yang tulisan samar itu harus ditebalkan oleh guru. Ini adalah materi yang kami nomor 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan dari Bapak Kahari Dihajar Binangkara. Ya Bapak Ibu, barangkali sudah tidak ada lagi. Saya akan lanjutkan di respon yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah? Silahkan dituangkan di situ, di aplikasinya. Silahkan Bapak Ibu tulis, boleh 1-2 kata, boleh juga beberapa kata dan 1 kalimat, boleh pun juga. Pertanyaannya adalah, di sekolah kita mengutamakan oh iya, di sekolah kita mengutamakan kepedulian. Iya, kepedulian. Terus di sekolah kita mengutamakan kebersamaan. Ada kebersamaan di situ. Terus di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid dan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Wah, menarik sekali pernyataan yang ketiga. Jadi sudah ada 3, masuk lagi sampai yang keempat, respons. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama dan koordinasi yang baik. Sepertinya sekolah kita butuh semua ini. Dan respons Pak Islam pakai stiker. Ya, langsung ditempel kan? Langsung ditempel di sini kan? Di stereo, nanti kita dokumentasikan. Ya, masuk lagi 2 respon. Di sekolah kita mengutamakan semua siswa dapat menerima dan memahami apa yang sudah diajarkan, serta dapat membimbing siswa agar menjadi seorang manusia yang bermanfaat serta mempunyai daya saing di masyarakat. Respon yang keenam, di sekolah
kita mengutamakan adab, tata krama, dan kepedulian terhadap semua warga sekolah. Secara umum, di sekolah ini kita mengutamakan kepedulian, kebersamaan, kerjasama, dan kolaborasi. Saya kira ini sudah mewakili dari pertanyaan yang ketiga. Kalau masih ada Bapak Ibu, saya tulis sedikit lagi. Kalau ada perhalangan Pak, kasih tahu, nanti kami bantu. Sudah Pak Islam? Pak Islam kalau sudah langsung saja Pak. Oh dikasih habis dulu Pak? Oke siap. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat adalah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, silakan dipikirkan Bapak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berarti di sini objeknya adalah murid. Apa harapan kita terhadap murid? Kita berharap supaya murid kita sadar akan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah modal untuk masa depan. Ya, ini salah satu respon dari teman kita. Dia berpendapat bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah modal untuk masa depan. Silahkan Bapak Ibu yang lain dipikirkan dan dikurangkan di intinya. Masih ada satu respon. Mungkin Bapak Ibu masih berpikir, masih merangkai kata-kata dan juga merangkai rencana jam siang dan makan apa. Jangan diingat-ingat makan siang. Pertanyaannya adalah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa iya, ada respon kedua yang masuk. Respon kedua adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Nanti di sini berbicara tentang ranah religiusitas. Terus ada lagi dua respon yang masuk. Respon yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan dan karakter itu penting. Terus respon yang kelima, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu itu mahal dan didapatkan tidak dengan secara instan. Betul sekali. Proses belajar itu didapatkan dengan pengorbanan. Dan salah satu pengorbanannya adalah mengorbankan waktu bangun pagi. Itu yang kita harapkan sekarang. Terus ada respon yang keenam, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan dapat meningkatkan kualitas diri. Itu sekali. Inilah adalah harapan dari teman-teman guru terkait dengan impian mereka terhadap murid. Bahwa Bapak Ibu guru berharap ini nanti bisa kita wujudkan dalam hidup kita. Saya kira cukup untuk pertanyaan yang ketiga saya kira. Ini yang keempat. Oh iya, mohon maaf waktu saya terbawa suasana. Pertanyaan yang kelima. Kita
kita yang banyak, bapak, saya, dan seluruh warga sekolah, kita warga di sekolah ini yakin untuk, berarti lagi-lagi bicara tentang impian. Saya yakin saya dan Bapak Ibu punya impian yang berbeda-beda, tidak sama. Oleh karena itu, silahkan tuangkan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu yakini tentang sekolah kita ini? Kita, warga di sekolah ini, yakin untuk warga di sekolah ini yakin untuk, mungkin ada panjang sedikit Bapak Ibu karena merangkai kepentingan. Ada satu respon yang masuk. Respon pertama, kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang kata-kata yang tadi saya Bapak Ibu ya, untuknya ini. Terus ada respon yang kedua, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membawa perubahan sekolah menjadi lebih baik. Jadi yang pertama itu membicarakan tentang keyakinan untuk mencerdaskan, dan yang kedua kita berbicara keyakinan untuk membawa perubahan. Saya kira ini adalah impian yang cukup sangat luar biasa dari Bapak Ibu semua. Barangkali yang lain masih merangkai. Yang ketiga, kita warga sekolah ini yakin untuk melaksanakan tugas demi mencerdaskan anak bangsa. Redaksi yang berbeda namun impian yang sama dengan respon yang pertama. Sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa. Terus respon yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian kita dengan kerjasama dan bersungguh-sungguh. Iya, saya kira kalau visi Bapak Ibu sudah ditempel di depan kantor kita, visi yang sangat luar biasa yang sudah kita rancang bersama beberapa waktu lalu bersama kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang dibersamai oleh Pak Ibu Sri Mulyani selaku LCDP Angkatan 8. Selanjutnya respon yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memproduksi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Iya, kebermanfaatan saya kira yang diinginkan oleh respon yang kelima ini. Bagaimana sekolah kita ini bisa mencetak generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan kompetensinya. Terus respon yang ketujuh, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan siswa membawa perubahan terhadap dunia pendidikan. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Karena selama ini perubahan sistem pendidikan semakin kesini semakin banyak perubahan, termasuk transformasi pendidikan yang digagas oleh Pak Menteri kita Mas Nadiem terkait dengan Merdeka Belajar. Saya kira ini harapan kita semua. Kita bisa menjadikan siswa membawa perubahan, khususnya di dunia pendidikan. Respon yang ketujuh, kita warga di sekolah ini yakin untuk di depan memberikan contoh yang baik, di tengah dapat memberikan semangat, dan di belakang bisa memberi dorongan. Saya kira kalimat ini sangat selaras dengan semboyan Ki Haji Abdul Mukhtar. Ingarso Sumitulodo, Mario Manungkarso, Aliani, merupakan semboyan yang diucapkan dari kurikulum Merdeka, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Kenapa yang dipakai di lambang kita Bapak Ibu bukan Ingarso Sumitulodo tulisannya, tapi Tuturi Handayani, karena Bapak Ki Hajar mengatakan bahwa inti dari pendidikan itu adalah menuntun. Namanya di belakang Bapak Ibu, menuntun. Maka kita sebagiannya harus menuntun murid kita, tidak kita lagi di depan Bapak Ibu. Kita di belakang dan menuntun mereka untuk mencapai karakternya mereka.
Saya kira pernyataan ketujuh ini adalah pernyataan penutup yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan beranjak ke slide yang saya tidak tahu ini Bapak Ibu yang terakhir atau belum ini. Sepertinya terakhir. Mari kita jawab sama Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, silahkan Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa berarti iya Bapak Ibu ya, P3K sangat gusar akhir-akhir ini sebab informasi dari BPKD sesuai SPNT Pak, sementara informasi dari Kadis sesuai PMT. Kita tunggu saja Bapak Ibu bagaimana kabar selanjutnya teman-teman P3K. Semoga secepatnya teman-teman P3K menerima hak. Ini pertanyaan terakhir kita, silahkan dipikirkan dengan matang-matang dan tuangkan impian Bapak Ibu di sini. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa Pak Islam sudah lanjut terus saya bisa apa aja kayak ini. Bapak berdua kayaknya tidak doyan pakai HP. Iya, mungkin lebih tertarik secara manual. Ya Bapak Ibu, kami harus menyelidiki apa minat mereka dalam belajar, sehingga pembelajaran yang menurut itu bisa kita laksanakan. Saya kira poin dari yang keempat ini adalah impian kita semua yang selaras dengan kurikulum merdeka, yakni menghargai pemikiran masing-masing murid. Kalau masih ada Bapak Ibu, seperti ini adalah pertanyaan terakhir kita Bapak Ibu. Karena saking banyaknya pertanyaan tadi, Bapak Ibu sudah pusing menjawab mana yang mana. Karena saya pun yang memaparkan juga tidak ingat semua Bapak Ibu. Banyak sekali seperti itu. Respon yang kelima, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa membimbing dan mengarahkan siswa melalui bimbingan dan konseling agar dapat terbantu dalam menentukan arah yang baik dan melalui apa yang menjadi penghambat dalam proses belajar serta karirnya. Sebuah pernyataan yang sangat kompleks ini. Saya harus pasti ada yang kiri. Ya. Ya. Kayak kiri. Pasti orang mereka Pak. Sudah ditanya ini Pak. Terus selingin. Ya, terima kasih Pak Ramadan sudah memberikan responnya. Dan saya kira ini adalah semuanya berpihak pada murid dan murid. Murid adalah tujuan utama kita. Murid adalah goals dari kehadiran Bapak Ibu di sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua telah berpartisipasi menyusun impian Bapak Ibu. Tentang Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah sudah habis pertanyaannya. Kita lanjut. Tadi insya Allah nanti rangkuman dari impian Bapak Ibu akan coba diramu ya dalam sebuah visi. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini yang tadi saya kanvas barunya adalah Mentimeter. Bapak Ibu nanti bisa pakai Mentimeter tadi dalam pembelajaran. Caranya buka saja Mentimeter Bapak Ibu. Bapak Ibu sign in dulu, daftar dulu, registrasi, baru bisa digunakan. Sayangnya aplikasi ini Bapak Ibu adalah aplikasi yang trial, berbatas dan mungkin hanya bisa 10 presentasi yang bisa dipakai. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau berbayar boleh dilanjutkan. Iya. Ya. Selanjutnya yang akan saya paparkan adalah keselarasan dari visi yang dimiliki oleh sekolah kita dengan visi yang sudah kemarin saya bersama teman-teman CDP berembuk menyusun visi sebagai seorang guru pembelajar. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa penyusunan visi dari suatu satuan pendidikan itu perlu memperhatikan bagaimana sistem pendidikan kita saat ini Bapak Ibu. Karena kita sekarang sudah melaksanakan IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka, maka sudah seyogianya dalam menyusun visi
dalam menyusun impian kita terhadap murid itu harus berlandaskan yang pertama itu bagaimana sistem pendidikan kita, ya, bagaimana mereka belajar itu yang berpedoman dari sudah kita rancang bersamai oleh CGP Angkatan 8, Ibu Sri Mulyani dan seluruh Bapak Ibu guru yang hebat yang tempo hari juga melakukan hal yang sama. Izin juga Pak, ini adalah visi dari sekolah kami yang sudah dicetak juga spanduknya Bapak Ibu. Dengan harapan setiap kita lewat kita lihat Bapak Ibu, kita baca kesian supaya menimbulkan semangat kita untuk mengajar juga. Adapun visi dari sekolah kita yakni mewujudkan sekolah unggul, berintak, berkarakter, berwawasan global yang berlandaskan Pancasila. Saya kira di sini sudah sangat adat sekali Bapak, sangat saya kira kalau kita selaraskan dengan cita-cita dari pendidikan saat ini sudah sangat memenuhi. Karena di sini sudah ada juga unsur beriman dan bertakwa yang sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Terus ada berwawasan global yang tadi juga kita lihat di profil pelajar Pancasila itu ada berkebinekaan global, ya, itu masuk di dalamnya berwawasan global. Terus berkarakter, saya kira berkarakter ini sangat luas definisinya Bapak Ibu, dan yang terakhir berlandaskan Pancasila. Saya kira kalau sudah ada kata Pancasila, kita tahu orientasinya kemana, ke profil pelajar Pancasila. Dan sebagai guru penggerak, kemarin juga saya bersama teman-teman menyusun visi pribadi, menyusun visi sendiri terkait dengan apa yang akan saya lakukan terhadap visi saya, terhadap impian saya, terhadap murid-murid saya. Dan saya menyusun sebuah visi yakni mewujudkan murid yang unggul dalam teknologi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Saya kira kalau profil pelajar Pancasila mungkin di sekolah kita juga sudah dicanangkan visi. Namun saya lebih fokus lagi bagaimana murid kita unggul dalam teknologi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa tadi saya tidak menggunakan Mentimeter, kenapa saya tidak menggunakan Menti.com, karena saya juga ingin Bapak Ibu semua melek teknologi, kita bisa menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran. Ayo Bapak Ibu, sekarang teknologi sudah semakin maju, kita jangan sampai tertinggal dengan teknologi. Paling tidak Bapak Ibu kita berjalan bersama teknologi. Kalau teknologinya lari, paling tidak kita jangan santai. Yang pasti Bapak Ibu kita tidak diam. Itulah sebabnya kenapa saya menaruh unggul dalam teknologi sebelum profil pelajar Pancasila, karena harapan saya tidak hanya unggul dalam profilnya Bapak Ibu, tapi unggul juga dalam teknologi, karena kita sekarang sudah ada di zaman teknologi. Saya kira itu Bapak Ibu visi yang saya sudah susun sebagai guru penggerak, dan saya melihat visi ini sudah selaras dengan apa yang dimiliki oleh sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi itu harus ada aksi nyata Bapak Ibu. Karena visi atau impian kita tidak mungkin terwujud tanpa adanya aksi nyata yang konkret. Itulah yang dinamakan dengan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan adalah tindakan kita untuk mewujudkan visi kita. Karena visi kita tadi itu adalah, khususnya saya, visi saya adalah bagaimana mewujudkan murid yang unggul dalam teknologi. Maka prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan di sekolah ini adalah bagaimana siswa tetap dapat berkomunikasi dengan teknologi. Kalau kemarin Ibu Sri Mulyani mungkin mewujudkan pojok baca, maka saya di angkatan 9 ini berinisiatif bagaimana kita tetap pojok baca, namun kita integrasikan dengan teknologi. Maka saya menyusun sebuah prakarsa perubahan yakni mewujudkan pojok baca digital. Insya Allah Bapak Ibu, 1-2 pekan ke depan kita akan bertemu lagi di komunitas praktisi membicarakan tentang bagaimana sih pojok baca digital dalam implementasinya di lapangan. Iya, saya kira itu insya Allah kita sudah punya visi tadi Bapak Ibu, sudah kita komparasi, sudah kita selaraskan visi sekolah dan visi saya sebagai guru penggerak. Alhamdulillah visi itu selaras. Dan kita tidak perlu membuat visi sekolah kita karena sudah sangat selaras dengan visi saya sebagai guru penggerak dan cita-cita pendidikan kita saat ini, yakni profil pelajar Pancasila dan prakarsa perubahan yang coba nanti saya lakukan, dan saya berharap teman-teman pun bisa melakukan ini, yakni
mengintegrasikan digitalisasi dalam proses belajar mengajar kita. Kita jadikan Bapak Ibu sekolah kita adalah sekolah digital. Kenapa tidak? Karena kita sekarang luar biasa. Sekarang saja kita bisa mengakses internet dengan mudah. Saya kira Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi dengan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Saya Jiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Farul. Luar biasa, keren sekali. Saya tidak perlu banyak komentar karena yang saya lihat sudah sinkron semuanya. Visi dan misi yang ada sekarang tentunya sudah sesuai dengan langkah-langkah di pertanyaan pengantin tadi, pertanyaan rumah tadi sudah mencakup keseluruhan. Apa yang Bapak Ibu tuliskan, sampaikan di Mentimeter juga sudah tercakup di dalamnya terhadap visi yang dirangkai tadi yang sudah ada. Begitu juga dengan visi diri yang dibuat oleh Pak Fahrul juga sudah sesuai di sana, sudah sinkron di sana. Dan tentunya juga ini juga diadaptasi dari angkatan sebelumnya Bapak. Ada Ibu Sri tadi, Ibu Sri yang sudah luar biasa, kira sudah 2 orang di sini, tinggal kolaborasinya yang kita tunggu. Lebih bagus lagi ke depannya. Saya tidak meragukan SMA 1 Sindo itu pada ini, saya yakin akan perkembangan lebih bagus karena sudah ada pemantiknya di sini 2 orang, sudah ada supporternya, sudah ada 2 orang. Tinggal bagaimana mengembangkan diri dan memanfaatkan kedua aset sekolah ini untuk bisa membawa sekolah ini lebih bagus. Saya katakan aset karena memang ini guru penggerak itu adalah aset Bapak Ibu, aset sekolah untuk bisa mengembangkan sekolah itu sendiri. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar lagi karena memang waktu sekarang sudah hampir setengah 12. Mudah-mudahan tidak ditutup jalan. Saya ini badan saya ada di sini, tapi pikiran saya. Ya, terima kasih Pak Fahrul. Silakan dilanjut berkolaborasi terus, berkolaborasi dengan semua dewan guru di sini, manfaatkan semua aset yang ada. Nanti Pak Fahrul akan mendapatkan bagaimana seorang pemimpin pembelajaran memanfaatkan aset, selalu berpikiran aset, tidak selalu berpikiran visi. Yang selalu mengatakan kita tidak punya ini, selalu mati lampu sehingga jaringan listrik tidak ada, begitu listrik mati tidak ada internet, kemudian kita tidak mau berbuat. Saya salut Pak Fahrul tadi tentang aksi nyatanya untuk pojok baca digital. Meskipun kita sadar bahwa di daerah kita di Pantai Barat ini sering terjadwal mati lampu, dan ketika mati lampu otomatis jaringan hilang. Tetapi bukan berarti kita tidak mau berbuat. Nah, itu namanya kita berpikir secara aset, bukan berpikir secara visi, kekurangan. Sekali lagi selamat, tetap semangat Pak Fahrul, Ibu Sri sudah belum ya angkatan? Sementara menurut 3. Angkatan 8 ya? Iya. Menurut lagi sedikit lagi. Berarti angkatan sama dengan Pak Raja dan sebagainya. Iya. Ya. Sedikit lagi sudah ada di puncaknya, sudah sentuh belum? Selamat ya, sudah sampai di tahap itu. Tetap semangat dan tetap diberikan tetap ditularkan semangat positif itu untuk teman-teman yang Bapak Ibu guru yang hebat. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sekolah ini semuanya luar biasa, semuanya akan bergerak, semuanya bisa bergerak, dan tentunya tinggal bagaimana kita sekali lagi memanfaatkan aset-aset yang ada yang bisa kita dapatkan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu sudah mengambil waktunya. Terima kasih Pak Fahrul, dan semuanya tetap semangat untuk aktivitas di pendidikan guru. Saya